Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Kediri. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang penanganan atonia uteri, yaitu KBI, KBE, dan terakhir kondom kateter. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita melakukan persiapan alat. Alat yang disiapkan yaitu handscoon panjang, kemudian handscoon steril, 2 buah spuit, kemudian kateter, kasa kering, kemudian 5 buah tampon vagina atau untuk ini, kemudian ada obat utara nikah yaitu oksitosin, metil ergometrin jika pasiennya tidak hipertensi akan disuntikan. Kemudian misoprostol jika tidak ada boleh diganti. Kemudian kapas DTT, selanjutnya 2 buah bengkok. Selanjutnya setelah menyiapkan alat, kita menggunakan APD lengkap, mulai dari topi, kemudian masker, helmet, sepatu boot, kemudian ada juga kacamata. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan 7 langkah di air yang mengalir. Kita basahi dulu, kemudian kita bersabun. Setelah itu kan, kemudian 2, 3, kemudian buku-buku jari, buku kuku, kemudian terakhir bilas. Selanjutnya kita menggunakan handuk untuk mengeringkan. Selanjutnya memakai handscoon yang sebelah kanan. Setelah pakai handscoon sebelah kanan, ambil 1 biskop void, kemudian isap oksitosin dalam, kemudian lagi. Setelah itu kita tutup kembali, kemudian kita masukkan sis ampulnya, kita masukkan ke dalam tempat dispo. Setelah kita isap tadi otot mukanya, kemudian kita lakukan infus konsen terhadap pasien secara cepat. Ibu selamat ya, bayinya sudah lahir, sudah selamat. Sini ibu terjadi mengalami sedikit perdarahan. Saya akan memasukkan tangan ke dalam rahim ibu. Rasanya agak sedikit tidak nyaman, jadi nanti jika saya lakukan, ibu tarik nafas panjang. Oke Bu ya, bersedia ya. Selanjutnya posisikan ibu dengan posisi dorsal recumbens. Kemudian kita dekatkan bengkok ke paha ibu. Kemudian kita lakukan vulva hygiene. Kita lakukan hygiene yaitu menggunakan 5 kasa atau 5 ini kapas, dimulai dari labia mayora kanan, kemudian labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian dari klitoris sampai ke anus. Setelah melakukan vulva hygiene, kita tekan kandung ibu. Jika penuh, kita lakukan pemasangan kateter. Kita menggunakan kateter 18 atau 20. Setelah kita mengeluarkan urin ibu, kemudian kita menggunakan handscoon panjang. Setelah melakukan kateterisasi, kita mencuci tangan di larutan klorin. Kita lepas handscoon yang sebelah kanan. Selanjutnya kita memakai handscoon yang panjang. Setelah itu kemudian kita ambil kasa, kemudian
kita buka vagina ibu, kita keluarkan bekuan darah yang ada di dalam. Jika masih ada darah, kita boleh mengulanginya sekali lagi. Selanjutnya kita melakukan KBI, yaitu kita memasukkan tangan kita secara obstetrik, yaitu dengan cara menyatukan seluruh jari-jari kita. Kemudian kita masukkan ke dalam vagina. Setelah mendapat mulut rahim, kita kepal. Kemudian kita lakukan penekanan. Ini sudah di dalam vagina. Kita lakukan penekanan. Kemudian tangan kita arahkan ke atas secara horizontal. Kemudian tangan kiri kita berada di fundus. Kemudian kita tekan. Tahan secara 5 menit selama 5 menit. Jika terjadi kontraksi, tangan kita tertolak oleh rahim yang ada di dalam. Ini namanya KBI atau kompresi bimanual interna. Kemudian, jika tidak terjadi kontraksi, kita melakukan pemasangan infus dan menyuntikkan uterotonika. Tetapi kita tidak bisa melakukan sendiri karena tangan kita berada di dalam. Jadi kita meminta keluarga pasien untuk melakukan KBE atau kompresi bimanual eksterna. Jadi sambil kita mengeluarkan tangan kita dari vagina ibu, kemudian asisten melakukan KBE dari luar. Bapak ini fundus ibu, kemudian tangan kanannya menekan di atas simfisis, kemudian tangan kirinya di atas tangan kita tadi untuk menekan uterus. Seperti ini. Sambil keluarga pasien melakukan KBE atau kompresi bimanual eksterna, kita mengambil uterotonika yang tadi, kita suntikan. Ambil uterotonika tadi, kita suntikan atau metil ergometrin sebanyak 0,2 ml atau 1 cc. Kita suntikan ke paha ibu. Kemudian kita memasang infus yang sudah di drip oksi. Demikian KBI dan KBE. Terima kasih. Baiklah, penanganan pada atonia uteri tadi setelah kita melakukan KBI dan KBE, jika tidak berhasil, kemudian kita sudah memasakkan infus terhadap pasien kepada ibunya. Kemudian untuk proses rujukan, sebelum kita merujuk, kita melakukan kondom kateter. Kita memasakkan kondom kateter kepada ibu. Jadi ini vagina ibu, kita menggunakan spekulum sim. Jadi ini spekulum sim. Jadi yang ini kita tekan di atas, yang satu, kemudian spekulum sim yang satunya kita taruh di bawah, seperti itu, untuk membuka vagina ibu agar supaya mulut rahim ibu kelihatan. Setelah kelihatan, kemudian ini kondom kita gunakan, ini puset, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Setelah kita masukkan, kemudian kita ikat. Seperti biasa. Di atas, di tempat yang kerasnya. Seperti ini. Kita ikat. Kemudian ini
kita masukkan ke dalam rongga rahim ibu, ke dalam uterus dengan kita jepit seperti ini. Boleh menggunakan ini, boleh juga menggunakan yang ini. Kita jepit. Seperti ini. Kemudian vagina ibu juga kita jepit, mulut rahim ibu kita jepit di dalam. Nah, kemudian ini rahim kita masukkan kateter ke dalam. Seperti ini. Setelah itu, ketika sudah masuk ke dalam rahim, kemudian kita masukkan tampon untuk menahan kondom tadi yang ada di dalam. Kita masukkan untuk menahan. Kemudian ini cairan infusnya kita buka. Untuk mengisi kondom tadi. Jadi diharapkan jangan sampai terjadi kebocoran agar kondom kateter ini menekan perdarahan dari uterus ibu sebelum sampai ke rumah sakit. Terima kasih.